Marhaban ya Ramadan, bulan yang dinanti kini telah tiba. Kehadirannya membahagiakan semua. Wahda TV menghadirkan program-program edukasi religi untuk Anda. Program belajar parenting spesial Ramadan. Bagaimana jika seorang suami memberikan beban pendidikan anak dan kerjaan rumah tangga murni ke istri? Ya, ini salah satu pemahaman yang berkembang di sebagian masyarakat kita dan memang harus kita luruskan. Jangan lewatkan Ramadan dan keluarga. Belajar parenting untuk keluarga tangguh. Bersama Ustadz Haji Ridwan Hamidi LCMA setiap Sabtu dan Ahad pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Ujian dan cobaan kehidupan datang silih berganti. Penyelesaiannya pun beragam bentuknya. Dan Islam hadir sebagai solusi permasalahan kehidupan. Dalam sholat kita, yang utamanya pada saat tasyahud, kita membaca salawat. Dan salawat ini dikenal dengan as-salawat al-Ibrahimiyah, ya, salawat Ibrahim. Saksikan Ramadan dan kehidupan. Tanya jawab seputar Islam dan persoalan kehidupan. Bersama Ustadz Dr. Haji Muhammad Yusron Ansor LCMA. Setiap Senin dan Kamis pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Live di Wahda TV. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji kepada Allah Azza wa Jalla yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita kesehatan dan kekuatan yang dengan izinnya kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita diberikan oleh Allah nikmat kekuatan, kesehatan, kemudian nikmat kesempatan, yang kemudian kita menggunakan kedua nikmat itu dalam rangka memaksimalkan ketaatan kepada Allah, maka itulah salah satu di antara tanda-tanda keberuntungan seorang hamba. Karena orang yang merugi itu, orang yang tertipu itu adalah orang yang tertipu dan tidak memaksimalkan kesempatan dan kesehatan, kekuatan yang Allah anugerahkan kepadanya dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita bersyukur memuji kepada Allah yang masih berkenan memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan yang kita gunakan dalam rangka memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang telah Allah pilih untuk menjadi tuntunan kita, panutan kita dalam menjalani kehidupan sebagai seorang hamba Allah yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu berada di atas tuntunan, petunjuk, ajaran yang diwariskan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, pada malam hari ini sambil menunggu datangnya waktu sholat isya, kita memanfaatkan kesempatan taklim rutin kita yang biasanya
kita membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar. Maka pada malam hari ini, karena kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban dan sebentar lagi kita akan masuk di dalam bulan suci Ramadan, maka malam ini kita memanfaatkannya untuk menambah wawasan pengetahuan terkait dengan ibadah puasa dan Ramadan. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, puasa di bulan suci Ramadan ini mengumpulkan dua keistimewaan. Yang pertama adalah keistimewaan amalan. Jadi kita ini diberikan oleh Allah yang namanya keistimewaan amalan, syaraful a'mal, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ada amalan-amalan yang istimewa, yang dengannya kita dapat memperoleh keutamaan yang sangat besar. Nah, salah satu di antara amalan yang istimewa itu adalah puasa. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali bani Adam yudha'af. Al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin." Setiap amalan yang dilakukan oleh anak Adam itu dilipat gandakan. Jadi kita ini kalau beramal, maka ganjaran yang kita dapatkan dari setiap amalan kita itu dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ini keistimewaan amalan. Kalau kita baca Al-Quran, satu huruf yang kita baca berapa kebaikannya? 10. Dalam hadis dikatakan seperti demikian. Bahkan dikatakan, la aqulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim itu bukan satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Para jamaah sekalian, dalam sholat kita pasti membaca Al-Quran. Al-Quran yang kita baca dalam sholat itu surah Al-Fatihah. Itu surah Al-Fatihah berapa hurufnya? Berapa hurufnya? Ada yang pernah hitung? Ya. Sebagian para ulama kita mengatakan jumlah huruf surah Al-Fatihah itu 123. Sebagian. Ya, sebagian para ulama kita mengatakan jumlah huruf dalam surah Al-Fatihah itu 123 atau sekitar itu. Nah, itu berarti setiap kali kita baca surah Al-Fatihah dalam sholat kita, berapa keutamaan yang kita dapatkan? 1230. Itu baru satu rakaat. Dalam satu hari satu malam minimal kita mengulangi surah Al-Fatihah itu dalam setiap rakaat berapa kali? 17 kali. Jadi 1230 dikali 17. Banyak enggak? Banyak tidak? Banyak. Itu baru satu hari, dan baru sholat wajib. Belum lagi kalau kita baca surah Al-Fatihah itu di sholat-sholat sunnah kita. Katakanlah kita merutinkan 10 rakaat atau 12 rakaat sholat sunnah rawatib. Nah, dikali lagi, dikali 2. Berarti kalau 10 itu minimal 20 rakaat. Kan begitu ya? Nah,
Silahkan dikali. Banyak tidak? Banyak. Jadi ini keistimewaan amalan. Tapi puasa, ya, puasa itu lebih istimewa dari semua amalan yang disebutkan. Jadi setiap amalan itu dalam hadis dikatakan dilipat gandakan oleh Allah antara 10 sampai dengan 700 kebaikan. Qala Allah azza wa jalla illa shaum, kecuali ibadah puasa. Kecuali ibadah puasa. Jadi ibadah puasa ini istimewa. Karena kalau amalan-amalan yang lainnya itu dilipat gandakan oleh Allah antara 10 sampai dengan 700 kebaikan atau bahkan lebih dari itu, tapi khusus ibadah puasa ini itu tidak terikat dengan hitungan-hitungan itu tadi. Illa shaum, kata Allah azza wa jalla, kecuali ibadah puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih, sesungguhnya puasa itu milikku, kata Allah, dinisbatkan oleh Allah kepada dirinya. Wa ana ajzi bih, dan sayalah yang akan menetapkan ganjaran bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Berapa ganjarannya? Kita tidak tahu. Dikecualikan, dikecualikan. Illa shaum, dan itu menunjukkan keistimewaan ibadah puasa, karena kalau sesuatu yang dikecualikan itu, ya, sesuatu yang dikecualikan itu biasanya istimewa, ya, tidak sama dengan yang lainnya. Itu kalau ada kata illa, pengecualian, itu berarti dia istimewa, artinya tidak sama dengan yang lainnya. Nah, kemudian keistimewaan yang kedua adalah waktunya, keistimewaan waktu, yaitu kita melaksanakan ibadah puasa itu di bulan Ramadan. Ramadan yang memiliki keistimewaan yang sangat banyak, yang masya Allah, ya, masya Allah keistimewaannya itu, ya, luar biasa banyaknya, keberkahannya sangat banyak, sehingga, ya, Ramadan ini menjadi pemberian anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang menjadi waktu yang sangat mulia untuk kita maksimalkan ketaatan dan ibadah kita kepada Allah azza wa jalla. Para jamaah sekalian, saya tidak akan mengulangi atau tidak akan menjelaskan apa keutamaan Ramadan. Saya kira ini sudah sering disampaikan. Tapi dalam kesempatan ini, ya, saya ingin menjelaskan satu hal yang sederhana. Apa itu? Target minimal bagi seorang mukmin di bulan suci Ramadan itu adalah target minimal seorang mukmin di bulan suci Ramadan dengan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya yang Allah syariatkan kepada kita di bulan Ramadan itu adalah apa target minimalnya? Ghufranuz dzunub, diampunkannya dosa-dosa kita. Ya. Catat itu baik-baik. Jadi target minimal yang seharusnya setiap kita, ya, setiap kita yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk mendapatkan Ramadan adalah diampunkannya dosa-dosa kita yang telah lalu. Para jamaah sekalian, suatu ketika Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu naik ke atas mimbar dan kemudian mengucapkan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Kenapa engkau mengucapkan amin 3 kali?" Beliau mengatakan, ada Jibril alaihi salam yang datang dan mengucapkan 3 hal.
Salah satu di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ragima anfu mri'in adraka Ramadan thumma salakha minhu falam yukfar lahu. Dengarkan ya, teks atau apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara tiga hal yang disebutkan oleh Jibril alaihi salam, malaikat yang paling mulia, itu adalah ragima anfu mri'in, sungguh celaka seseorang, adraka Ramadan, diberikan kesempatan mendapatkan Ramadan. Jadi dia diberikan oleh Allah kesempatan lahu, kemudian dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan amin. Sungguh celaka. Jadi harusnya target minimal kita untuk mendapatkan target pengampunan dosa, ghufranuz dzunub, itu adalah target yang paling minimal yang seharusnya kita dapatkan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada dua jihad yang sederhana. Ya. Jadi kalau kita baca hadis tadi, ya, bahwa mendapatkan Ramadan harusnya meniscayakan, ya, mendapatkan Ramadan harusnya meniscayakan kita untuk diampuni dosa-dosa kita. Maka kalau ada orang dapat Ramadan kemudian dosanya tidak diampuni oleh Allah, itulah kecelakaan yang sebenarnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk mendapatkan ghufranuz dzunub atau pengampunan dosa ini sulit atau tidak? Tidak sulit. Sangat sederhana. Sangat sederhana. Allah, ya, seakan-akan Allah mengatakan Anda masuk saja di bulan Ramadan, ya, karena dikatakan adraka Ramadan, masuk saja di bulan Ramadan, lakukan hal yang sederhana, maka niscaya dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah yang telah lalu. Sulit itu tidak? Ada dua ibadah yang spesifik di antara semua ibadah-ibadah yang disyariatkan. Ya, kita mengatakan banyak sekali ibadah yang Allah syariatkan kepada kita, tapi paling minimal untuk mendapatkan pengampunan dosa ini ada dua ibadah yang kita perlu sedikit usaha, tidak sulit, agar kita mendapatkan pengampunan dosa. Sehingga jangan dianggap Ramadan ini sulit. Jangan dianggap Ramadan ini sulit. Cuma sedikit usaha yang perlu kita ikhtiarkan agar kita mendapatkan target yang paling minimal itu tadi, pengampunan dosa. Apa, para jamaah sekalian? Rasulullah SAW menyebutkannya dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, man shama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan. Apa maknanya imanan? Dengan penuh keimanan. Apa maknanya? Kata para ulama, dia meyakini tentang pensyariatan puasa ini, bahwa pensyariatan puasa ini disyariatkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Keyakinan bahwa ini puasa adalah satu syariat yang Allah wajibkan kepada orang-orang yang beriman. Saya mau tanya para jamaah sekalian, sulit tidak meyakini itu? Sulit tidak? Sulit tidak meyakini bahwa ibadah puasa ini adalah ibadah yang Allah syariatkan, wajibkan kepada orang-orang yang beriman di bulan Ramadan. Wahtisaban. Apa itu ihtisab? Dia berharap dengan ibadah puasa yang dia lakukan, maka Allah akan memberikan atas puasa yang dia lakukan itu ganjaran
semata-mata karena Allah. Sulit enggak? Sulit atau tidak ini? Berharap bahwa mudah-mudahan Allah memberikan atas puasa yang saya lakukan ini ganjaran, pahala semata-mata karena Allah. Apalagi puasa itu sendiri sudah mendukung kita untuk ikhlas. Kata para ulama, yang membedakan antara puasa dengan yang lainnya itu adalah bahwa puasa itu adalah ibadatus sir, ibadah yang rahasia, dan karena dia saking rahasia, maksudnya rahasia, tidak ada yang bisa kita nampakkan kepada orang kalau kita berpuasa. Itu maknanya, tidak ada yang bisa kita nampakkan. Maka pengharapan terhadap ganjaran semata-mata karena Allah itu akan lebih mudah untuk kita dapatkan. Para jamaah sekalian, berpuasa dengan penuh keimanan dan pengharapan susah atau tidak? Susah atau tidak? Tidak susah. Maka dengan melaksanakan ini maka akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Itu yang pertama. Inilah jihadun nafs kita di siang hari. Jihadun nafs, kita berjihad melawan diri kita, melawan nafsu kita di siang hari. Tinggal satu lagi, jihadun nafs di malam hari. Kita berusaha berjihad melawan nafsu kita, melawan diri kita di malam hari. Rasulullah SAW mengatakan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam. Apa itu qiyam? Melaksanakan salat pada bulan Ramadan, imanan, sama tadi, imanan wahtisaban. Jadi kita perlu berjihad sedikit melawan diri kita untuk melaksanakan qiyam, di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, berharap bahwa kita mendapatkan ganjaran dari Allah karena keikhlasan kita untuk melaksanakan ibadah itu di bulan Ramadan. Maka target minimal dari Ramadan itu kita dapatkan, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para jamaah sekalian, saya mau tanya, ini dua hal ini sulit atau tidak? Sulit atau tidak? Tidak sulit. Makanya memang Ramadan ini spesial. Allah mau kita semua masuk Ramadan, dan Allah mau kita semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Tinggal kita perlu mujahadah yang kecil saja. Itu kalau kita ingin mendapatkan target yang paling minimal. Dan tidak ada luar biasa, diampuni dosa-dosa kita meskipun minimal, tapi ini sudah sangat luar biasa kalau kita masuk di bulan Ramadan dan kemudian dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk mendapatkan Ramadan dan kemudian memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Di antaranya ibadah puasa tentunya, dan kemudian ibadah qiyam yang merupakan jihadun nafs, jadi siam di siang hari itu, puasa di siang hari itu jihadun nafs di siang hari, dan ada jihadun nafs di malam hari, yaitu dengan melaksanakan qiyam. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, saya tidak bisa yang satu juz. Memang harus satu juz sehingga seseorang itu dikatakan qiyam? Memang harus satu juz? Memang harus satu juz? Tidak. Tidak. Yang penting laksanakan qiyam. Qiyam. Maka insya Allah kalau kita melaksanakannya dengan penuh keimanan dan pengharapan terhadap ganjaran Allah, maka akan diberikan kepada kita pengampunan dosa atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Saya kira demikian apa yang dapat disampaikan, dan kesempatan ini kita berikan kepada para jamaah sekalian yang ingin bertanya atau hal-hal yang terkait dengan ibadah puasa
dan ya ibadah di bulan Ramadan. Ya, saya persilahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan Ustaz, apakah termasuk secara pahala yang kita akan raih dan kalau kita melaksanakan qiyamul lail taruhlah yang 8 sudah dimulai sholat tarawih, sehingga ada juga pernah jamaah tanya di sini, bagaimana kalau kita diundurkan sedikit waktunya untuk sholat. Saya bilang karena kita tadi sholat qiyamul lail, artinya agak-agak naik sedikit malam lakukan cepat-cepat, dan begitu juga bacaan. Seperti kita ini kalau ditugaskan di luar, kita tidak sholat di sana di masjid karena terlalu cepat cara sholatnya. Tapi pengharapan kita ini sesuai dengan hadis tadi bahwa kita akan mengharap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal seorang imam itu cepat bacaannya. Jadi sepertinya kita tidak khusyuk seperti itu. Jadi kira-kira menurut Ustaz bagaimana kalau di masjid kita di rumah ini ditetapkan jam 9 atau diundurkan setengah 8 misalnya. Nah, ini yang kita cari, ini afdalnya. Karena banyak jamaah kita dari jauh ini mungkin saya katakan mungkin dia sengaja datang di sini karena dia mau sholat lain, sholat malam. Seandainya tidak ada di masjid dekat rumahnya, nah ini yang perlu diluruskan sedikit karena mungkin minta kita mulai nanti sholat sebelum jam 9, taruhlah jam 8.45. Maka saya juga termasuk banyak bertanya sehingga perlu diluruskan malam ini. Kita mengharap ampunan dari Allah. Terima kasih. Ya. Jadi para jamaah sekalian, yang paling afdal di bulan Ramadan itu salat qiyamnya kita lakukan secara berjamaah. Ya, secara berjamaah. Itu yang paling afdal. Bagi yang ingin menambah selain salat berjamaah ya silahkan. Tidak ada larangan ya bagi seseorang yang ingin menambah. Ya, kalau dia sudah salat berjamaah qiyam kemudian dia ingin menambah, ya, itu tidak ada masalah. Bahkan diriwayatkan ya bahwa sebagian para salaf kalau selesai sholat tarawihnya mereka menambahnya secara individu-individu. Ya, yang tidak boleh itu sholat witirnya 2 kali. Cukup kalau sudah bersama dengan imam sudah sholat witir, maka setelah ya itu silahkan menambah, tapi tidak perlu menambah atau mengulangi atau sholat witir 2 kali, ya tidak perlu, cukup 1 kali witir. Itu yang pertama, jadi berjamaah. Kemudian yang kedua, yang paling afdal qiyam itu kita sholat bersama dengan imam, ya bersama dengan imam. Mau imamnya baca 1 juz, 2 juz lebih atau kurang, yang jelas kita diperintahkan atau disunnahkan untuk sholat bersama dengan imam. Man shalla ma'al imam, siapa yang sholat bersama dengan imam, la yansarif hatta yansarif, dia tidak selesai kecuali selesai imamnya, ya kutiba lahu qiyamul lailah, akan dicatatkan baginya seperti dia menghidupkan malam itu dengan sholat qiyam, ya. Nah, jadi ini para jamaah sekalian. Nah, kalau ternyata disepakati di satu masjid mereka melaksanakan qiyamnya di awal malam, di sebagian masjid agak molor, atau bahkan ya ada masjid mungkin nanti qiyamnya agak lambat, itu tergantung kesepakatan dan mana yang memudahkan untuk jamaah. Tidak ada keharusan harus ya di akhir malam, atau yang jelas yang afdalnya itu 2.
di Ramadan. Yang afdolnya itu dua. Yang pertama adalah dilaksanakan secara berjamaah dan makmum bersabar untuk sholat bersama dengan imam. Baik dilaksanakan di awal atau di tengah atau diakhirkan sedikit, itu terserah, tergantung kemaslahatan dan kesepakatan dari jamaah. Wallahu a'lam. Silakan. Ya, silakan. Yang di belakang dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat tarawihnya 2 kali. Ya. Ya. Secara prinsip qiyamul lail itu dalam hadis dikatakan salatul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat. Jadi secara prinsip tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi ada satu hal yang perlu untuk selalu kita introspeksi diri kita. Bagi kita yang sudah diberikan oleh Allah semangat untuk melaksanakan sunnah, laksanakan sunnah. Jangan sekali-kali muncul ujub dalam diri kita bahwa kalau kita sudah bisa sholat 1 juz, yang tidak sholat 1 juz tidak afdal. Karena keistimewaan dan keutamaan sholat itu bukan pada panjang dan tidaknya. Keistimewaan itu akan banyak ditentukan oleh banyak hal. Meskipun tentunya kalau ingin lihat tuntunannya dan sunnahnya itu, para sahabat ketika qiyam itu qara'u bil mi'in, memang jumlah bacaannya itu sangat panjang, sangat panjang. Tapi lagi-lagi seperti hadis tadi saya katakan, siapapun dia, kalau dia sudah melaksanakan qiyam Ramadan imanan wahtisaban, maka insya Allah dengan itu dosa-dosanya akan diampuni. Jangan sampai kita menyangka bahwa yang tidak 1 juz atau yang tidak lama sholatnya tidak afdal, atau kami lebih hebat, itu bisa sampai pada tingkatan ujub. Jadi boleh saja, dan kita memang disunnahkan untuk menghidupkan malam-malam kita, apalagi kalau sudah masuk di 10 malam terakhir. Maka tapi sekali lagi jangan sampai ada pandangan bahwa yang sholatnya tidak 1 juz itu kurang afdol atau bagaimana, itu. Jadi secara prinsip boleh saja, dan tentunya memperbanyak qiyam, itu juga merupakan bagian yang disunnahkan untuk kita maksimalkan di bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam. Silakan. Yang pertama, kalau kita ikut sholat tarawih yang 11 rakaat plus 3 tapi tidak 1 juz selama bersama dengan imam, apakah mendapatkan keutamaan semalam suntuk dibanding yang 1 juz tapi tidak dengan witir? 1 juz tidak dengan witir, ada yang tidak sampai 1-2 halaman tapi sampai yang kedua pertanyaan Ustaz, kalau rokok membatalkan puasa, Apa? rokok, merokok, apakah yang menghirup atau rokok pasif yang kena asapnya dia hirup juga itu batal puasa? Jadi yang pertama, tentunya kalau melihat zahir hadis itu adalah dia siapa yang sholat bersama dengan imam.
Ya. Siapa yang sholat bersama dengan imam, dia tidak selesai kecuali imamnya selesai, meskipun tidak satu juz. Ya. Meskipun tidak satu juz. Ya. Bahkan sebagian para ulama kita mengatakan, ya, meskipun ini para jamaah sekalian, ya jangan dimudah-mudahkan ya. Ya. Kadar minimal qiyam Ramadan itu sebenarnya bukan hanya pada qiyamul lail saja, ya, bukan pada sholat tarawih saja. Kadar minimal qiyam Ramadan itu begini, saya ingin sampaikan, Allah ingin mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Jangan dipersempit itu. Jangan antum menganggap ini cuma, enggak. Allah menginginkan semua kita tanpa terkecuali diampuni dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Itu persangkaan baik kita kepada Allah di bulan Ramadan, ya. Makanya Rasulullah SAW itu selalu memberikan berita gembira masuk Ramadan. Ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, akan ada yang menyeru, sekarang musimnya kebaikan. Karena Allah ingin semua kita ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu husnuzon kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para jamaah sekalian, selama seseorang itu bisa melaksanakan qiyam, bahkan pada tingkatan yang paling minimal sekalipun, kata para ulama, qiyam yang paling minimal itu apa? Ya, tapi jangan dianggap wah ini berarti Ustadz memberikan. Iya, tapi saya ingin mengatakan semua kita, jangan hanya lihat kita ini alhamdulillah mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah untuk termotivasi melaksanakan sunnah, ya. Iya. Tapi lihat orang-orang yang tidak punya semangat seperti kita, yang masih pada tarapan yang standar sekali. Kita melihat mereka dengan ainus syafaqah, rasa sayang, ya. Kata para ulama, kalau seseorang sudah sholat isya berjamaah, apalagi kalau dia sholat subuh berjamaah, maka itu sudah seperti qiyam. Tidak sholat tarawih Ustaz? Iya, tidak sholat tarawih, tapi dia sholat isya berjamaah dan sholat subuh. Kenapa dikatakan qiyam? Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam yang melaksanakan mereka qiyam. Man syahidal isya'a, siapa yang sholat isya berjamaah, maka seperti dia menghidupkan setengah qiyam, dia menghidupkan setengah malamnya dengan qiyam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dicatatkan baginya seperti dia melaksanakan qiyam sepanjang malam. Jadi jangan lihat satu juz, dua juznya, dia qiyam saja sholat isya, sholat subuh, nah itu sudah target minimal. Tapi lagi-lagi, nah ini pandangan kita untuk kebanyakan orang, ya. Karena target minimal kan di situ. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, apa tadi? Rokok. Jadi sesuatu yang membatalkan puasa itu kalau dilaksanakan dengan sengaja. Jadi kalau dia itu perokok pasif itu dia tidak sengaja, maka otomatis dan tentunya akan berbeda ya. Nah, ini nanti ya yang peneliti apakah perokok pasif itu betul-betul sama dengan, tapi kalau dari penelitian memang bahkan mudaratnya lebih besar. Tapi kan yang membedakan dia tidak menginginkan itu. Ada nggak perokok pasif? Ada orang merokok dia datang di situ kan tidak ada. Itu tidak seperti itu. Ya, mungkin karena jadi dengan sengaja. Bahkan yang makan, minum tidak sengaja, lupa, falyutimma shaumahu, hendaklah dia boleh tetap menyempurnakan puasanya. Wallahu a'lam. Ya. Masih ada? Ya, silakan. Apakah membatalkan puasa itu kalau kita menggosok gigi? Menggosok gigi? Iya. Ini apakah dia batal puasa juga? Iya. Dalam riwayat dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersiwak pada saat beliau berpuasa. As-siwaku matharatun lil fami mardatun lir rabbi.
Bersiwak itu membersihkan mulut, membersihkan gigi itu adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah dan membersihkan mulut, dan itu sunnah. Tidak dibedakan di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Yang dilarang kita di bulan Ramadan, bukan dilarang, dimakruhkan di bulan Ramadan itu berkumur atau menghirup air ke dalam hidung terlalu berlebihan. Wabalik fil istinsyaqi, sunnahnya kalau di luar Ramadan silahkan. Kalau kita berkumur atau kita beristinsyak itu apa? Kita hirup dan kita kumur kuat-kuat. Itu di luar Ramadan. Illa an takuna sha'ima. Ya, kecuali kalau kita dalam keadaan puasa. Jadi secara umum membersihkan mulut itu, gigi, nah itu dibolehkan di bulan Ramadan ketika kita berpuasa, di saat siang hari berpuasa. Dan iya, mau pakai odol tidak pakai odol sama. Iya, dan jangan mengatakan atau kurang tepat kalau dikatakan, ini mohon maaf, karena ada yang meyakini begini. Kan hadisnya mengatakan wala khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum daripada bau minyak wangi kasturi. Dia bilang kalau begitu semakin bau semakin harum. Itu tidak begitu, ya. Jadi tidak seperti itu penjelasan para ulama terkait dengan bau mulut. Jadi ya kalau bau mulut ya silahkan dibersihkan mulut kita dan digosok gigi kita. Ya, wallahu a'lam. Ya, silakan. Kalau di puasa Ramadan ini kan katanya penuh ampunan. Iya. Kita akan langsung oleh Allah. Dan bagaimana dengan puasa-puasa sunnah yang lainnya? Apa yang kita peroleh? Ya. Ketimbang Iya. puasa Ramadan ini. Iya. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi ibadah puasa ini merupakan ibadah spesial, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Salah satu di antaranya adalah bahwa orang yang berpuasa itu, tadi kita jelaskan bahwa ibadah puasanya itu dilipat gandakan oleh Allah antara 10 sampai dengan 700 kebaikan, kecuali ibadah puasa. Kecuali ibadah puasa itu masuk dalam kategori ibadah wajib dan ibadah sunnah. Jadi selain ibadah puasa di Ramadan, ibadah puasa sunnah pun sama. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa di jalan Allah satu hari, maka Allah subhanahu tidak dibedakan puasa wajib atau puasa sunnah, maka Allah akan menjauhkan darinya siksa api neraka selama 70 tahun. Dan keutamaan puasa yang lainnya, lis-shaimi farhatun inda fitrihi wa fathatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya. Itu tanpa dibedakan puasa wajib dan puasa sunnah. Bahkan dalam hadis yang lain, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan, sesungguhnya di surga itu ada pintu surga, namanya pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimun, akan masuk lewat pintu itu orang-orang yang berpuasa. Kata para ulama kita, yang dimaksud dengan orang-orang yang berpuasa yang akan masuk lewat pintu itu adalah orang yang memiliki amalan khusus, ya, yang terkait dengan ibadah puasa selain ibadah puasa Ramadan. Meskipun sebagian mengatakan cukup puasa Ramadan dia akan mendapatkan keistimewaan dan kemuliaan itu. Wallahu a'lam. Iya. Masih ada? Iya. Mengenai tamadhi Ustaz. Iya. Iya. Ya, saya ceritakan kemarin saya di Haram Ustaz, di Tikaf Ramadan. Saya lagi sakit. Jadi saya ikuti imam-imam sana cuma awal sholat sama akhir, karena saya tidak tahan. Iya. Ya, pertanyaannya itu apakah diterima itu sholat? Karena Iya. saya tidak semampir. Jadi saya awal sama akhir. Iya. Apakah ya pun 2-1 karena saya demam kemarin. Iya. Iya. Masya Allah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi
ada keistimewaan yang Allah berikan kepada kita, umatnya Nabi Muhammad. Yang pertama, kalau kita sudah berniat untuk melakukan satu kebaikan, itu sudah dicatatkan kebaikan. Jadi nasihat kami kepada semuanya, sejak sekarang ayo kita niatkan kebaikan di bulan Ramadan, maksimalkan. Kata Imam Ahmad kepada anaknya, ya bunayya inwil khair fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaita khaira. Wahai anakku sayang, niatkanlah kebaikan. Jadi kalau ada kebaikan, niatkan memang nih. Ini mau Ramadan, niatkan memang nih. Apa niatnya? Niatkan kebaikan maksimal di bulan. Saya mau ini, saya mau niatkan ini, saya mau niatkan ini. Terlepas nanti kita bisa melakukannya atau tidak, itu persoalan lain. Tapi niatkan sejak sekarang. Fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaita khaira. Wahai anakku, sesungguhnya engkau pasti dalam keadaan kebaikan selama engkau meniatkan kebaikan. Nah, jadi maksimalkan itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau ternyata ada sesuatu yang sudah rutin kita lakukan, ya, kemudian ada uzur yang menghalangi kita sehingga kita tidak bisa melakukannya, tapi kita sudah rutin melakukannya. Jadi sejak awal Ramadan, bahkan sebelum Ramadan atau Ramadan yang lalu, kita sudah terbiasa qiyam Ramadan. Ada waktu di mana kita sakit, maka insya Allah, ya, ketika kita sakit, maka akan dicatatkan bagi kita amalan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun, sebagaimana kita lakukan amalan itu di waktu kita sehat. Iya. Dalilnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza maridal abdu aw safa," apabila seorang hamba itu sakit atau dia dalam keadaan musafir, kutiba lahu, akan dicatatkan baginya ma yaf'aluhu, apa yang dia lakukan, sahihun muqimun, ketika dia sehat. Jadi tetap dicatatkan baginya apa yang biasa dia lakukan. Maka ini keutamaan kalau kita menjaga kesinambungan amalan. Kita sudah rutin melakukannya, maka ketika kita ada uzur, maka tetap akan dicatatkan kebaikan itu untuk kita. Maka jangan khawatir, insya Allah, ya. Jadi kalau kita ada uzur sehingga kita tidak bisa melakukan sesuatu yang rutin, maka akan dicatatkan bagi kita apa yang biasa kita lakukan di saat tidak ada uzur. Wallahu a'lam. Ya. Masih ada? Ya, silakan. Iya. Intinya melaksanakannya secara berjamaah, ya. Tetapi kalau bisa dilakukan di masjid, maka tentunya keutamaan masjid itu lebih utama bagi seorang muslim. Ya, jadi bagi kita, ya, kalau kita ke masjid maka bukan sekedar berjamaah, bukan hanya sekedar berjamaah. Ada makna yang lain, diantaranya adalah, ya, mempererat hubungan dengan saudara kita, ukhuwah Islamiyah, ya. Dan dalam hadis dikatakan semakin banyak jamaah di masjid itu semakin afdal. Jadi kalau mau dilihat mana yang lebih afdal, di masjid mana kita berjamaah yang lebih afdal, salah satu di antara ukuran masjid yang afdal itu jamaahnya yang banyak. Dan saya yakin kalau kita sholat di rumah mungkin jamaahnya tidak seperti jumlahnya, ya, dengan kalau kita melaksanakannya di masjid. Wallahu a'lam. Cukup. Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah taklim kita ini akan kita lanjutkan setelah Ramadan, setelah Ramadan, ya. Ya, tidak tahu berapa Syawal, ya, nanti disampaikan di pengumuman, ya. Biasanya tidak langsung. Nah, nanti insya Allah akan disampaikan. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita di bulan Sya'ban. Sya'ban tinggal 2 hari, ya. Insya Allah kira-kira 2 hari, ya. Ini hari, besok, ya. Kalau terlihat hilal berarti Jumat malam, ya. Jumat malam berarti kita sudah akan
akan qiyam, akan salat Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan mudah-mudahan Allah menyehatkan kita, menguatkan kita sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan bulan suci Ramadan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan yang dinanti kini telah tiba. Kehadirannya membahagiakan semua. Wahda TV menghadirkan program-program edukasi religi untuk Anda. Program belajar parenting spesial Ramadan. Bagaimana jika seorang suami memberikan beban pendidikan anak dan kerjaan rumah tangga murni ke istri? Ya, ini salah satu pemahaman yang berkembang di sebagian masyarakat kita dan memang harus kita luruskan. Jangan lewatkan Ramadan dan keluarga. Belajar parenting untuk keluarga tangguh. Bersama Ustadz Haji Ridwan Hamidi LCMA setiap Sabtu dan Ahad pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Ujian dan cobaan kehidupan datang silih berganti. Penyelesaiannya pun beragam bentuknya, dan Islam hadir sebagai solusi permasalahan kehidupan. Dalam solat kita, yang utamanya pada saat tasyahud, kita membaca salawat, dan salawat ini dikenal dengan as-salawat al-ibrahimiyah, ya, salawat Ibrahim. Saksikan Ramadan dan kehidupan, tanya jawab seputar Islam dan persoalan kehidupan bersama Ustadz Dr. Haji Muhammad Yusron Ansor LCMA setiap Senin dan Kamis pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Live di Wahda TV.